Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao membengkokkan jarinya dengan provokasi ke arah Jisoo. Haha, ini anakku, hei, ini anakku. Jisia dengan bangga tertawa terbahak-bahak, mundur 2 langkah dan berkata kepada beberapa orang lain. Wajah Jisoo bergerak-gerak. Dia juga mundur beberapa langkah lalu menggelengkan kepalanya dengan cibiran di wajahnya. Sia, saudaraku, apakah Anda mengerti mengapa saya menantang Anda di depan leluhur kami? Itu karena aku lebih kuat darimu, dalam setiap aspek. Bahkan anakku lebih kuat darimu. Saya akan menjadi pemimpin berikutnya. Dia kemudian berbalik, dan menghadap kerumunan. Dia mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan keras, ini adalah aturan Southern Wasteland. Orang-orang dengan kekuatan yang cukup bisa memimpin. Apakah kita butuh kata lain di sini? Ribuan orang klan Gagak Api yang berdiri di sana tetap diam. Orang-orang klan Gagak Api jujur dan sederhana. Anda bisa melihat apa yang terjadi di benak mereka hanya dengan melihat wajah mereka. Beberapa orang wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Itu adalah orang-orang Jisia atau mereka yang sangat dekat dengannya. Beberapa orang mengangguk dan berbisik satu sama lain. Orang-orang ini tampaknya tidak mengenal Jisia dengan baik, tetapi memiliki hubungan yang tidak buruk dengan Jisoo dan klan cabangnya. Cukup menilai dari aturan alami Southern Wasteland, kata-kata Jisoo sepertinya tidak salah. Beberapa orang tampak acuh tak acuh terhadap pertarungan ini. Mereka netral, tidak terkait dengan Jisoo atau Jisia. Klan cabang mereka sendiri tidak terlalu kuat atau terlalu lemah. Perebutan kekuasaan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan ada sekelompok orang lain, yang tampak terlalu gugup bahkan untuk menarik napas. Jelas, mereka adalah orang-orang Jisoo. Ji Hao melirik semua orang ini, tertawa terbahak-bahak dan menyela pembicaraan Jisoo. Dia berkata, Jisoo, pamanku tersayang. Jika aku puntur magus abaku tidak rusak, aku ragu kau bahkan akan berani berpikir seperti itu. Potong omong kosong. Ji Woo, keluar. Ekspresi wajah Jisoo berubah, tanpa sadar dia telah menutup mulutnya. Ji Woo memegang perisai dan kapaknya, berjalan keluar bersama dengan suara pukulan logam. Dia tampaknya siap untuk pertarungan ini. Di samping perisai dan kapaknya, dia mengenakan baju besi baja. Totem yang sama telah diukir di permukaan baju besi, sebuah menara dengan mata merah darah mengambang di atasnya. Selain itu, dia juga mengenakan sepasang sepatu bot baja panjang, yang bahkan menutupi lututnya. Sepatu bot baja yang berat itu menabrak bebatuan dan menyalakan percikan api saat dia berjalan. Sepasang sepatu bot ini berbentuk aneh. 2 ujung tombak logam helisiform dilas pada tempurung lutut, yang tampaknya mampu meninggalkan luka tusukan di mana saja pada tubuh manusia. Haha, Ji Hao, hari ini adalah harinya. Bersiaplah untuk mati. Ji Woo berteriak pada Ji Hao. Pernahkah kamu melihat baju besi dan sepatu botku? Bagaimana kamu berencana melawanku dengan omong kosong yang kamu kenakan? Sementara itu, baju besi dan sepatu bot Ji Woo mulai memancarkan cahaya redup. Ji Hao merasakan kekuatan besar datang dari tubuhnya. Keributan dimulai di kerumunan. Beberapa orang bersiul tajam untuk mengungkapkan sikap mereka. Dibandingkan dengan Ji Woo, yang bersenjata lengkap, Ji Hao hanya mengenakan baju besi kulit sederhana. Armor kulit ini terbuat dari kulit singa, diburu oleh Ji Hao sendiri di hutan. King Fu telah menjahit baju besi ini dan dia juga telah melampirkan beberapa simbol mantra di atasnya. Armor kulit semacam ini adalah perlengkapan standar dari prajurit klan Gagak Api. Selama ribuan tahun, mereka bertarung dan menghujani darah dengan baju besi kulit mereka. Setelah itu mereka akhirnya membangun tanah air di hutan ini. Armor baja yang dikenakan oleh Ji Woo terlalu bagus untuk dibuat oleh pengrajin klan Gagak Api.
untuk bertarung melawan salah satu dari mereka sendiri di upacara pemujaan dengan baju besi yang dibuat oleh beberapa orang luar, telah membuat marah para prajurit klan Gagak Api yang berpikiran sederhana. Beberapa dari mereka bahkan mulai berteriak pada Jiwoo, "Hei, putra Jisoo, jangan mempermalukan orang tua Anda. Lepaskan cangkang besi itu, putra Jisoo, tunjukkan kepada kami apa yang sebenarnya Anda dapatkan." Cangkang besi tidak dihitung. Jiwoo adalah namanya, kan? Nama yang bagus, tapi pengecut. Hao beberapa tahun lebih muda darinya, mengapa dia membutuhkan mereka untuk melawan Hao, pengecut sekali. Jiwoo malu menjadi marah. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Jisoo benar-benar malu, dia menoleh dan dengan marah melirik orang-orangnya. Jiang Yao berdiri di antara orang-orang itu dan memelototi Ji Hao. Jiang Yao lah yang telah memberikan baju besi dan sepatu bot kepada putranya untuk memastikan kemenangannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa peralatan yang bagus bisa membuat Jiwoo dibenci oleh orang lain. Dia pikir Jiwoo memiliki garis keturunan klan Bifang, yang jauh lebih mulia daripada garis keturunan klan Gagak Api. Dan suaminya, ayah Jiwoo, Jisoo akan menjadi pemimpin prajurit Tanah Suci. Jiwoo pantas mendapatkan peralatan yang lebih baik. Hal-hal seperti itu cukup normal di klan Bifang. Jiang Yao hanya akan mengatakan sesuatu untuk Jiwoo. Jiwoo menggeram dan melambaikan kapak, lalu berlari ke arah Ji Hao. Ji Hao menatap Jiwoo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Jiwoo telah terluka parah hanya 2 minggu yang lalu, tetapi dia bahkan tidak menunjukkan jejak itu saat ini. Jiwoo tampaknya telah pulih dengan sempurna. Hanya Jiang Bo yang bisa menyembuhkan Jiwoo dalam waktu sesingkat itu. Tidak hanya itu, Ji Hao telah merasakan kekuatan besar yang berasal dari tubuh Jiwoo. Cahaya terang yang berapi-api yang dipancarkan dari tubuh Jiwoo dengan jelas menunjukkan bahwa Jiwoo telah ditingkatkan ke tingkat ke-11 penyihir pemula dan telah memicu kekuatan internalnya. Seorang penyihir pemula tingkat 10 memiliki kekuatan 100.000 batu. Begitu dia memicu kekuatan internal, setidaknya 50.000 batu kekuatan akan ditambahkan padanya. Pertama kali ketika Jiang Yao mencoba meningkatkan Jiwoo, mereka terganggu dan terluka lagi oleh Ji Hao dan teman-temannya. Sekarang, Jiwoo telah berhasil meningkatkan, yang bukan karya Jiang Yao. Itu pasti Jiang Bo. Jiwoo, saudaraku, Anda mengejutkan saya. Aku melihat kamu telah memicu kekuatan internal yang terkandung dalam garis keturunanmu. Ji Hao menatap cahaya berapi-api yang melilit tubuh Jiwoo. Itu adalah cahaya api merah darah murni. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Jisoo, ada apa denganmu dan keluargamu? Anak kecil, pergi, atau kamu akan terbunuh. Sebuah suara datang dari ruang spiritual Ji Hao. Itu adalah pria misterius yang telah membuat kesepakatan dengannya. Ji Hao berbalik, menghadap kerumunan dan berkata dengan lantang, "Ini adalah upacara pemujaan leluhur klan Gagak Api kita. Bagaimana mungkin orang luar, yang telah memicu kekuatan internal garis keturunan klan Bifang melawanku di sini, di upacara?" Kata-kata Ji Hao membawa gelombang teriakan marah dari kerumunan. Ribuan magus Pries muncul dan memelototi Jiwoo. Jiwoo tiba-tiba membeku tepat ketika kapaknya hendak mencapai kepala Ji Hao. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba bergerak, meninju wajah Jiwoo dengan seluruh kekuatannya. Jiwoo merasa tengkoraknya telah dihancurkan oleh pukulan Ji Hao. Beberapa gigi terbang keluar dari mulut Jiwoo. Jiwoo jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Dia bergegas menuju Jiwoo, yang terbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Cahaya merah darah, yang cukup istimewa dan kuat, masih melilit tubuh Jiwoo. Ji Hao telah mempelajari tentang semua jenis sihir misterius dari beberapa kakek magus Pries sejak dia masih kecil. Dia sangat akrab dengan kekuatan internal dari beberapa garis keturunan yang berbeda.
Apa yang dia lihat datang dari tubuh Jiwu, cahaya merah darah yang murni dan terang, pasti berasal dari garis keturunan klan Bifang. Jiwu adalah keturunan klan Gagak Api, bagaimana dia bisa memicu kekuatan internal garis keturunan klan Bifang? Tanpa ragu, dia telah mengkhianati leluhur dan klannya. Apalagi ketika ini terjadi saat upacara ibadah. Ji Hao mencibir ketika dia mencoba membayangkan apa yang dipikirkan para magus Pries yang lebih tua saat ini. Berhenti, Jisoo berteriak ketika Ji Hao hendak memukul Jiwu lagi. Jisoo mengangkat tangannya dan mendorong tangannya ke arah Ji Hao dari kejauhan. Ji Hao langsung merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Suhu udara tiba-tiba dinaikkan karena kekuatan ini. Ji Hao mengerang kesakitan dan mencium aroma rambut terbakar. Api besar berkobar dari udara, dengan cepat membungkus tubuh Ji Hao. Pada saat itu, simbol mantra pada baju besi kulit Ji Hao tiba-tiba menyala, tanaman merambat hijau setebal jari yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, yang dengan cepat berkembang menjadi kepompong hijau, dan melindungi Ji Hao dari api. Kepompong anggur meniadakan peningkatan suhu yang disebabkan oleh kekuatan Jisoo dan memadamkan api di rambutnya. Ini adalah mantra sihir Green Guard, sihir rahasia yang hanya bisa dilemparkan oleh magus Pries dari klan King Yi. Mantra itu akan secara otomatis terpicu ketika pemiliknya menderita situasi yang mengancam jiwa. Setelah dipicu, mantra itu akan dengan cepat menyerap energi kekuatan hidup hutan, memungkinkannya tumbuh menjadi kepompong anggur untuk melindungi pemiliknya. Mantra sihir pengawal hijau King Fu baru saja menyelamatkan nyawa Ji Hao. Ji Hao menghela napas berat dan mundur beberapa langkah, sambil menyeret kepompong itu kembali bersamanya. Tubuh Jisoo bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Di kulitnya, 3 bola cahaya merah seukuran kepalan tangan bersinar di dekat jantung, dada, dan perut bagian bawahnya. Di sekitar bola-bola cahaya ini, lebih dari 20 titik cahaya juga bersinar terang di kulitnya. Ini adalah titik akupuntur magus Jisoo. Titik akupuntur magus hadir di dalam tubuh magus sejak mereka lahir. Namun, itu membutuhkan banyak latihan dan kekuatan internal untuk membangkitkan akupuntur magus ini. Masing-masing magus acupoint yang terbangun dapat menyimpan kekuatan dan energi dalam jumlah yang melimpah. Begitu seorang penyihir senior mulai menggunakan kekuatannya, akupuntur magus mereka akan terpicu dan muncul di kulitnya sebagai bintik-bintik cahaya atau bola cahaya. Jisoo memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia menatap Ji Hao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jisia maju selangkah, melambaikan kapak besar dan membawa angin kencang ke depan. Api, yang masih menyala di sekitar kepompong anggur, ditiup oleh angin kencang. Jisia berjalan ke arah Ji Hao dan menjaga Ji Hao di belakangnya, sementara dia memelototi Jisoo. "Jisoo, saudaraku, apakah kamu tidak malu?" kata Jisia. Ji Hao menghela nafas lega. Dia mengetuk pohon anggur di dekat tangannya, kepompong dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bintik-bintik lampu hijau yang tak terhitung. Jumlahnya, setelah itu menghilang. Setengah dari rambut Ji Hao terbakar, gumpalan asap hitam keluar dari rambut dan kulitnya. Lengan dan kakinya, yang tidak ditutupi oleh baju besi, terbakar hingga melepuh. Jisoo hanya sedikit menggunakan kekuatannya untuk menyerang Ji Hao, namun Ji Hao hampir terbakar menjadi abu. Jika dia tidak dilindungi oleh mantra sihir pengawal hijau, yang dilemparkan oleh King Fu dengan seluruh kekuatannya, Ji Hao pasti akan terbunuh. Orang-orang di kerumunan melihat luka terbakar Ji Hao. "Kamu yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin seorang penyihir senior menyerang seorang anak? Jisoo, kamu mempermalukan leluhur kita. Sungguh pecundang, Jisoo. Anda pecundang dan putra Anda. Dia adalah pengkhianat. Dia memicu garis keturunan klan Bifang. Apakah garis keturunan kita tidak sebaik garis keturunan klan Bifang? Anda menikahi salah satu wanita mereka, yang baik-baik saja. Tapi putramu meninggalkan garis keturunan kami. Dasar, apakah kamu bahkan salah satu dari kami?
Ratusan orang gagak api mulai berteriak pada Jisoo. Meskipun yang lebih kuat selalu menang, yang merupakan hukum hutan, di Southern Wasteland, di antara orang-orang klan, tidak ada yang bisa mentolerir hal-hal seperti penyihir senior yang menyerang seorang anak. Jisoo adalah penyihir senior yang kuat sementara Ji Hao hanyalah seorang penyihir pemula, yang juga seorang anak-anak. Jisoo telah menggunakan kekuatannya untuk menyerang Ji Hao, yang bahkan bisa mempermalukan seluruh klan gagak api. Dan lebih buruk lagi, putranya telah memicu garis keturunan klan Bifang. Di Southern Wasteland, klan sangat mementingkan warisan garis keturunan mereka. Seorang anak yang telah memicu garis keturunan klan lain telah muncul di upacara pemujaan leluhur, yang, menurut orang-orang klan gagak api, tidak jauh dari mengkhianati seluruh klan. Ribuan prajurit mengeluarkan senjata mereka dan memelototi Jisoo dan orang-orangnya. Beberapa orang Jisoo bahkan telah menjauh beberapa langkah dari Jisoo. Jiang Bo telah berbaur dengan kerumunan orang-orang Jisoo yang berpakaian seperti seorang pejuang. Dia apoplektik dengan kemarahan ketika dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Penuh amarah, dia melirik Jiang Yao, berharap dia bisa memukulinya sampai mati sekarang. Jiwoo telah memicu garis keturunan klan Bifang, siapa yang bisa membuatnya melakukan hal bodoh seperti itu selain ibunya yang bodoh? Bagaimana Jiang Bo menghadapi ini? Serius berbicara, apa yang dilakukan Jiwoo juga bisa diartikan sebagai klan Bifang menantang klan gagak api pada upacara pemujaan mereka, yang bahkan bisa memulai perang. Di antara klan bawahan klan Bifang, klan gagak api adalah yang paling kuat. Jika Jiwoo secara tidak sengaja menyebabkan perang antara klan Bifang dan klan gagak api, sebagai Master Magus Priest dari klan Bifang dan kakek Jiwoo, dia harus disalahkan. Pada saat itu, dia bahkan mungkin kehilangan posisi dan semua kekuatannya. Jiang Bo mengerutkan kening dan sedikit menggerakkan bibirnya. Pada saat yang sama, Jisoo mendengar seseorang membisikkan sesuatu di telinganya. Dia sedikit ragu-ragu, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kepala Jiwoo dengan keras. Jiang Yao melihat ini, berteriak dan segera pingsan. Semua orang berhenti berteriak dan berbicara, suasananya menjadi khusyuk dan sunyi. Orang-orang memandangi tubuh Jiwoo yang tertegun. Kepala Jiwoo telah meledak. Tubuhnya masih bergerak-gerak, darah menyembur keluar dari lehernya yang patah, bercampur dengan fragmen otak putih. Tuan Magus Priest yang terhormat dan para tetua lainnya Magi, ini salahku. Aku belum mengajari anakku dengan baik, Jisoo menggertakkan giginya, dan mengucapkan kata demi kata. Dia mengkhianati garis keturunan leluhur kita, dia terkutuk. Sekarang dia meninggal. Jisoo kemudian menarik napas dalam-dalam, merobek pergelangan tangannya sendiri dengan kukunya. Darah hangat mengalir keluar dari lukanya dan merembes ke tanah. Saya bersumpah pada darah dan jiwa saya tidak mengkhianati klan kami. Pengkhianat sudah mati, sekarang aku masih menantang Jisia. Jikui dan Magus Priest lainnya melirik tubuh Jiwoo, sambil mengangguk pada saat yang sama. Jikui menyentuh belati yang melayang di depannya, dan perlahan berkata, di depan leluhur kita, salah satu dari orang-orang klan gagak api memenuhi syarat untuk menantang yang lain. Baik untuk posisi pemimpin, atau posisi saya, Anda memenuhi syarat untuk memperjuangkannya hanya jika Anda salah satu dari kami. Jikui mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jisia, dan berkata, Sia, ambillah. Kamu telah menggunakannya untuk mengalahkan ayahmu sendiri dan menjadi pemimpin kami. Sekarang beritahu kami jika Anda masih memenuhi syarat untuk memimpin prajurit kami. Iya, Jisia menjawab dengan keras. Dia kemudian mengguncang tubuhnya, api merah keemasan menyembur keluar dari kulitnya, mengubahnya menjadi pria yang berapi-api. Bola cahaya sekura kepala bersinar terang di perut bagian bawahnya, bersama dengan 42 titik cahaya merah terang yang tersebar secara simetris di lengan dan kakinya. Ji Hao membuka mulutnya dengan penuh keterkejutan dan tanpa sadar melangkah mundur. Aba, kupikir kamu telah diturunkan dari tingkat senior, sekarang.
Kamu masih seorang penyihir senior. Jixia memandang Ji Hao dan tersenyum. Dia kemudian menoleh ke Jisoo, yang wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan. Jisoo, saudaraku, ayo lakukan ini. Memang, Magus Acu Point saya dihancurkan oleh musuh, tetapi saya menyerah pada gua yang rusak itu. Selama dekade ini, saya telah membangunkan 49 Magus Aku Point lagi. Setelah keheningan yang mematikan, ribuan prajurit Tanah Suci mengangkat senjata dan senjata mereka, berteriak dan bersorak untuk Jixia. Haha, haha, hahaha. Ji Hao mengangkat tangannya dan berteriak. Bola matanya tiba-tiba memerah. Ji Hao sangat terkejut dengan ayahnya, yang sangat berbakat dan kuat. Dia ingat dengan jelas, 10 tahun yang lalu, pertempuran melawan klan ular Blackwater di kuil leluhur di Gunung Hitam Emas. Jixia dan King Fu telah diserang secara diam-diam oleh para pembunuh. Jixia hanya memiliki sekitar 20 Magus Acu Points yang terbangun pada saat itu, masing-masing dari mereka telah ditusuk oleh senjata beracun. Jika ini terjadi pada penyihir senior lainnya di klan Gagak Api, tidak mungkin baginya untuk pulih dari kerusakan seperti itu. Biasanya, merusak bahkan Magus Acu Point terkecil pun dapat melumpuhkan penyihir senior. Namun, Jixia hanya butuh 1 dekade untuk membangkitkan 48 Magus Acu Points lainnya. Dia telah menyerah pada gua-gua yang rusak itu, menemukan cara untuk membangkitkan Magus Acu Points yang tidak mencolok di lengan dan kakinya. Dia tidak hanya tidak diturunkan dari tingkat senior, dia menjadi lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Pantas saja para tetua dan Magus Priest di klan ular air hitam menyebut Jixia sebagai musuh mereka yang paling mengerikan dalam 1000 tahun. Dia telah bangkit lagi setelah semua akupuntur magusnya rusak, dan menjadi lebih kuat. Xia, adikku, kamu adalah prajurit terkuat di klan Gagak Api kami. Hei, Xia, Anda adalah pemimpin kami. Hanya Xia yang memenuhi syarat untuk memimpin kita. Kalahkan dia, Xia, kalahkan dia sampai mati. Hancurkan lehernya, merobeknya. Sama seperti Ji Hao, prajurit Tanah Suci yang tak terhitung jumlahnya melambaikan tangan dan senjata mereka, menggeram setengah bersorak dan setengah mengamuk. Wajah mereka memerah, beberapa dari mereka bahkan memicu kekuatan internal mereka dan telah membungkus diri mereka dengan cahaya berapi-api dan berkokok seperti gagak. Bah, suara Jisoo bergetar. Dia baru saja menginjak putranya sendiri sampai mati, sekarang dia melihat Jixia menunjukkan kekuatannya, yang hampir menghancurkannya. Dia merasakan gelombang panas terik di dalam dadanya, dia menggigil dan hampir batuk darah. Jixia, titik akupuntur magusmu rusak. Bagaimana Anda bisa, kata Jisoo, yang hampir tidak bisa berdiri. Jixia sekarang memiliki 49 Magus Acu Points yang terbangun, sementara dia sendiri hanya memiliki 32 di antaranya, yang berarti bahwa Jixia mungkin lebih kuat darinya. Dia sangat percaya diri untuk mengalahkan Jixia dan mengambil posisi pemimpin beberapa waktu yang lalu. Sekarang dia merasa itu hampir lelucon. Garis keturunan kami memberi kami kekuatan. Jixia bernapas dengan tenang, kulitnya bersinar seperti magma. Rasakan kekuatan di dalam garis keturunan kita, dengarkan suara nenek moyang kita. Selama kita masih hidup, kita dilindungi oleh garis keturunan kita, yang berarti selalu ada harapan. Bagus, Xia, kata Jikui, yang berdiri di dekat pintu masuk kuil leluhur. Jikui mengangguk menghargai Jixia dan melanjutkan, kekuatan garis keturunan adalah hadiah paling berharga yang kita miliki dari leluhur kita. Selama garis keturunan kita berlanjut, semuanya akan mungkin. Ji Hao memunculkan matanya, menatap Jixia. Apakah ini kekuatan sihir garis keturunan? Menurut pengetahuan Ji Hao dari kehidupan sebelumnya, bahkan melukai tendon dan pembuluh darah dapat melumpuhkan penyihir senior, belum lagi menghancurkan semua titik akupuntur magusnya. Namun, di dunia ini, kekuatan sihir garis keturunan telah memungkinkan Jixia untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius hanya dalam 1 dekade.
Kekuatan garis keturunan, gumam Ji Hao. Dia kemudian merasakan kekuatan internalnya mulai melonjak dan kekuatan fisiknya mulai meningkat. Dia merasa tubuhnya telah menjadi lubang hitam, terus-menerus menarik dan menyerap kekuatan, dan energi kekuatan hidup dari mana-mana. Ji Hao merasakan bahwa itu api warna-warni di dantiannya dengan cepat berlipat ganda. Nyala api memperoleh semua kekuatan dan kekuatan itu, kemudian berubah menjadi berkas cahaya, bergerak di sepanjang tubuhnya, ke ototnya, darahnya, tulangnya. Ji Hao mendengar suara melolong naga yang jelas dari dalam tubuhnya, lalu dia menyadari bahwa otot-ototnya mulai membengkak. Potong omong kosong, ayo bertarung, Jisoo berteriak dengan marah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api yang menyilaukan dan melesat melintasi langit. Setelah beberapa saat, dia mendarat di hutan yang berjarak puluhan mil dari kuil dan kerumunan. Bertarung, Jisia tertawa terbahak-bahak dan melompat, dan terbang menuju hutan. Sebelum Jisia mendarat dengan mantap, Jisoo berteriak, meledakkan tubuhnya menjadi api dan berlari menuju Jisia. 4 lengan yang kuat saling bentrok. Mereka kemudian melemparkan ratusan pukulan satu sama lain di saat berikutnya. Bumi bergetar hebat, hutan dalam radius beberapa mil di sekitarnya telah terbakar, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi langsung terbakar menjadi abu, gunung mulai retak, batu-batu telah terbakar menjadi lava, yang memercik oleh ombak tumbukan, yang dikirim oleh bentrokan mereka. Beberapa lava bahkan telah terciprat bermil-mil jauhnya. Jisia dan Jisoo dengan gila-gilaan saling memukul dengan tinju kosong mereka, tanpa trik atau penghindaran apapun. Suara gemuruh melekat di telinga orang-orang. Beginilah cara para prajurit bertarung di Southern Wasteland. Mereka tidak akan menunjukkan rasa takut kepada musuh mereka, mereka tidak menghindar atau melarikan diri, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melawan musuh mereka, untuk menghancurkan dan membunuh musuh mereka. Wajah Jisia telah robek, darah menyembur keluar dari lukanya dan gigi meledak keluar dari mulutnya. Tapi, gigi baru terus tumbuh kembali dan luka terus-menerus sembuh sendiri. Tengkorak Jisoo retak dan wajahnya bahkan berlubang. Pukulan Jisia jauh lebih berat darinya. Serpihan tulang terbang keluar dari luka-luka di wajahnya. Namun, senior magi memiliki sejumlah besar energi kekuatan hidup yang terkandung dalam kekuatan internal mereka, yang memungkinkan penyembuhan diri. Keduanya, Jisia dan Jisoo, telah memicu kekuatan internal garis keturunan klan Gagak Api. Tubuh mereka dibungkus oleh cahaya keemasan yang terang-terang, yang menyilaukan mata mereka yang relatif lebih lemah. Banyak di antara kerumunan hanya bisa melihat api dan cahaya yang menyapu. Seiring dengan ledakan yang tiba-tiba dan maha kuasa, Jisia menarik napas dalam-dalam lalu meninju Jisoo dengan keras lebih dari 100 kali. Dada Jisoo meledak, tulang rusuk retak dan pecah berkeping-keping. Dia terbang mundur seperti bola meriam. Gunung itu bergetar lagi, tubuh Jisoo menabrak bukit bermil-mil jauhnya dari hutan. Bukit itu diledakkan dan dengan cepat terbakar menjadi lava. Jisoo berbaring di lava, muntah darah dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Hutan itu sudah menjadi danau lava dengan keliling 20 mil. Jisia menginjak bola cahaya yang menyala-nyala dan melayang di atas danau, sambil menatap Jisoo dengan dingin. Jisoo, saudaraku, kamu bukan sainganku. Posisi pemimpin klan sepertinya masih milikku. Api berkobar di bawah kaki Jisia, luka di wajahnya dengan cepat sembuh. Jisia, saudaraku, aku harus mencobanya, bukan? Kata Jisoo. Dia tertawa terbahak-bahak, cahaya berapi keluar dari lengan kirinya, dan tongkat kayu berbentuk aneh muncul di tangan Jisoo. Tongkat itu dilalap api. Aku kebetulan mendapatkan harta sihir warisan baru, saudaraku, coba tangkap ini. Jisoo mengangkat dirinya dari danau magma, luka-lukanya juga dengan cepat sembuh sendiri. Tidak jauh dari gunung hitam emas, di lereng gunung lain, seorang pria tua kurus dan seorang pria parubaya yang terawat sedang berdiri di pohon berdampingan, melihat pertarungan Jisia dan Jisoo.
Pria tua itu telanjang dari pinggang ke atas. Tubuhnya ditutupi dengan selusin tato ular hitam yang membuka mulut. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, tato itu tampak menggeliat di sepanjang tubuhnya, yang mengerikan dan menjijikkan. Seekor ular kurus hitam sepanjang 2 kaki melingkar di leher pria tua itu, dan menatap gunung hitam emas dengan mata hijaunya, lidahnya yang bercabang terus-menerus menjentikkan keluar dari mulutnya dan mendesis tanduk hitam di dahinya bersinar di bawah sinar matahari. Pria parubaya yang terawat itu jauh lebih tinggi dari pria tua itu. Dia mengenakan baju besi kulit ketat yang terbuat dari kulit ular dan membawa pedang sepanjang 8 kaki. Wajahnya yang bersudut sesekali bergerak-gerak. Ular bertanduk sepanjang 10 kaki lainnya bersandar pada cabang, dengan ekornya melingkar di pinggang pria parubaya itu. Ular hitam ini menatap gunung hitam emas dengan cara yang sama seperti ular itu. Itu menatap gagak api raksasa yang melayang di atas gunung. Wajah seperti kerangka pria tua itu tiba-tiba berkedut ketika dia melihat bahwa Jisoo telah terlempar ke udara oleh pukulan Jisia dan jatuh ke bukit. Dia bergumam, Jisia ini, kami tidak bisa membunuhnya 10 tahun yang lalu, dia pasti akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengepalkan tinjunya dan mematahkan buku-buku jarinya. Pria tua itu menghela nafas berat dan bergumam, 10 tahun yang lalu, ketika kami telah mematahkan titik. Akupuntur Magus Jisia, kami pikir kami telah melumpuhkannya, tapi kami tidak pernah berpikir begitu. Dia telah membangkitkan begitu banyak Magus Acupoints-nya setelah itu. Dia, keturunan penyihir ilahi klan gagak api, kekuatan ini, potensi ini. Dia adalah ancaman besar bagi kita. Pria parubaya itu mengendus menantang, menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana dengan keturunan magus ilahi klan gagak api? Kami membunuh ayahnya dan 7 saudara laki-lakinya 25 tahun yang lalu, kami mengepung dan membunuh kakeknya dan semua pamannya 50 tahun yang lalu. Pria itu menuju dan melanjutkan, sekarang, di antara seluruh klan gagak api, hanya Jisia yang memiliki garis keturunan paling murni dari penyihir ilahi. Aku, Blackwater Jiao, tidak akan membiarkannya hidup 1 dekade lagi. Jiao, kamu benar, kita tidak bisa membiarkannya hidup lagi. Selama dekade terakhir, Jisia dan orang-orangnya melakukan banyak kerusakan pada klan kami. Kami telah kehilangan beberapa tempat berburu yang subur. Pria tua itu mengangguk dan berkata dengan suara yang sangat rendah. Ya, itu sebabnya saya benar-benar berharap Jisoo bisa menjadi pemimpinnya. Kakek, meskipun aku tidak suka Jisoo, licik itu, tapi, aku semakin membenci Jisia. Blackwater Jiao membelai ekor ular itu, yang melingkar di pinggangnya, dan berkata kubur. Kakak laki-laki saya dibunuh oleh Jisia. Aku akan merobek hatinya dari dadanya dengan tanganku sendiri. Aku akan membawa hatinya ke ular air hitam tertinggi kita. Ular bertanduk itu mendesis, meletakkan kepalanya di bahu Jiao dan menjilat wajahnya dengan lidah bercabang hitamnya. Sementara itu, Jisoo berdiri di atas awan yang menyala-nyala dan melayang di udara. Dia memegang tongkat kayu dan tertawa terbahak-bahak. Tongkat itu adalah tongkat kayu sepanjang lebih dari 2 meter, yang tampak seperti cabang yang baru saja dipotong dari pohon. Tebu itu berwarna hijau, dengan selusin cabang kecil yang memiliki daun segar tumbuh di atasnya. Tongkat ini tampak penuh semangat. Itu tidak benar-benar terlihat seperti tongkat, lebih seperti pohon yang berakar di bumi dan mengandung kekuatan hidup yang besar. Jisoo memegang tongkat dengan erat dan melambai. Nyala api 3 warna besar menyembur keluar dari tongkat bersama dengan suara nyala yang keras. Nyala api 3 warna tampak seperti sepotong glasir berwarna, nyala api putih ada di lapisan luar, nyala api cian ada di lapisan tengah dan nyala api merah ada di intinya. Nyala api 3 warna berubah menjadi bola api seukuran kepala, yang terus-menerus jatuh ke tanah. Batu dan tanah yang disentuh oleh bola-bola api itu langsung terbakar menjadi gumpalan asap. Tubuh Jisoo terbungkus udara panas,
dan tampak seperti bayangan yang bergetar di permukaan air. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orang-orang yang berdiri di depan kuil leluhur dan menyaksikan pertarungan ini ketakutan dengan tongkat kayu ini. Api 3 warna itu sangat kuat. Itu memanaskan udara dan membuat orang berkeringat, rambut dan alis beberapa orang bahkan terbakar sendiri, itu juga menghancurkan pepohonan dalam radius ratusan mil. Ji Hao tampak heran pada tongkat itu. Kekuatan yang luar biasa, pikirnya. Jisoo hanya memegangnya dengan tangannya, tetapi kekuatan tongkat sudah memengaruhi semua orang dan segalanya selama beberapa ratus mil tanpa dipicu. Jika Jisoo memicu kekuatannya dengan seluruh kekuatannya, tongkat ini mungkin membunuh setiap musuh dalam radius ratusan mil. Apa-apaan ini? Jantung Ji Hao melonjak. Dia mulai mengkhawatirkan Ji Xia. Itu adalah harta sihir yang diwariskan, kata King Fu. Ji Hao bahkan tidak menyadari bahwa King Fu telah datang dan berdiri di belakangnya. King Fu mencengkeram bahu Ji Hao, dan tampak sangat gugup. Harta sihir yang diwariskan, bahkan harta sihir warisan terlemah dibuat oleh penyihir senior yang kuat, yang memiliki setidaknya 100 acu poin magus terbangun. Masing-masing harta sihir yang diwariskan setidaknya diturunkan dari generasi ke generasi setidaknya selama 1000 tahun. Itu telah dipelihara oleh darah dan kekuatan spiritual dari senior magi dari generasi ke generasi, kemudian akhirnya terbentuk, gumam King Fu. Salah satu dari harta sihir yang diwariskan itu mampu meningkatkan kekuatan penyihir senior 10 kali lipat. 10 kali. Kemudian, Aba, jika kekuatan Jisoo ditingkatkan 10 kali lipat, Aba. Kemudian, Ji Hao menoleh ke King Fu dan berkata dengan suara serak. Dia tanpa sadar mengencangkan tubuhnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Fu. Wajah King Fu pucat. Dia menggertakkan giginya dan mengendus, Hao, abamu dan kamu memiliki garis keturunan paling murni dari penyihir ilahi klan Gagak Api. Yang pasti, abamu memiliki harta sihir yang diwariskan sendiri. Tapi, harta sihir yang diwariskan ini, dipegang di tangan Jisoo, itu terlalu kuat. Itu seharusnya tidak pernah dipegang olehnya. Ji Xia berdiri di atas lava, dia menggeram dan melambaikan lengan kirinya, perisai yang terbuat dari 9 sisik naga besar muncul di lengannya. Tangan kanannya meraih di udara, tombak dengan ujung tombak yang terbuat dari tanduk naga merah dan gagang yang terbuat dari kayu murbei emas muncul di tangan Ji Xia. Dia memegang tombak dengan erat dan mengetuk perisai, lalu berteriak kepada Jisoo, Su. Mari kita lihat apa yang kamu miliki. Jisoo mencibir. Dia menggigit lidahnya sendiri dan memuntahkan seteguk darah ke tongkat kayu. Puluhan burung phoenix raksasa dengan lebar sayap lebih dari 1000 kaki terbang keluar dari tongkat bersama dengan lolongan panjang. Burung phoenix itu menyemburkan serpihan api besar dari mulut mereka dan berlari menuju Ji Xia. Tubuh Jisoo telah diubah menjadi bola cahaya yang menyala-nyala, tersembunyi di dalam api burung phoenix itu dan terbang menuju Ji Xia. Dia menghampiri Ji Xia, mengangkat tangannya dan dengan keras menghantam tongkat ke kepala Ji Xia. Harta ajaib, harta sihir yang diwariskan. Ji Hao menatap ayahnya dengan gugup. Kepalanya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Jisoo menghampiri Ji Xia, mengangkat tongkat yang dibungkus oleh api 3 warna, dan memukul perisai sisik naga dengan keras, menyebabkan riak. Ji Hao mendengar ledakan keras dan tanah bergetar, hampir membuatnya jatuh. Gelombang kejut mengalir melintasi permukaan danau lava dengan kecepatan supersonik dan lapisan lava yang menghancurkan memercik ke ketinggian bermil-mil. Gelombang lava panas yang bersinar bergulir seperti pemecah di permukaan gunung dan membakar pepohonan di puncak gunung di sekitarnya. Ji Xia memegang perisai dan membisikkan mantra sihir. 9 sisik naga diterangi dengan teratur, menyemburkan berkas cahaya berapi-api yang tak terhitung jumlahnya dari tanda yang terbentuk secara alami di permukaannya. Berkas cahaya terjalin menjadi kepompong cahaya, membungkus Ji Xia di dalamnya. Seiring dengan kicauan tajam, puluhan burung phoenix mulai merobek kepompong cahaya dengan serpihan api,
yang menyebabkan suara menusuk telinga bercampur dengan suara berdebar-debar. Orang-orang yang menonton pertarungan ini harus berjongkok dan menutupi telinga mereka dengan tangan mereka. Bunuh! Jixia berteriak sementara Jisoo dengan gila-gilaan menyerangnya. Tombaknya berubah menjadi berkas cahaya yang menyilaukan dan menyerang Jisoo. Tubuh Jisoo tiba-tiba meledak menjadi garis api setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya. Garis api meletus dan menyembur ke atas hingga ribuan kaki lebih tinggi dari percikan api yang terkumpul. Tubuh Jisoo muncul lagi. Kakakku. Jisoo tertawa terbahak-bahak dengan bangga dan berkata, "Ini adalah Suiren Chane, setengah dewa kuno yang legendaris, tongkat ajaib Suirensi. Pernahkah Anda melihat api ajaib ini? Ini berbeda dengan api kita. Ini adalah api Samisen, ini bisa menghancurkan segalanya. Kekuatannya tidak ada habisnya." Jisoo melambaikan tongkat Suiren sambil mencibir dan melanjutkan, "Seperti yang kamu lihat, selama saya memegang tongkat ajaib ini, tidak ada yang bisa menyakiti saya. Tidak ada serangan yang bisa melukaiku. Adikku, kamu bahkan tidak bisa menyakitiku sedikit pun." Setelah itu tubuh Jisoo berubah menjadi api 3 warna lagi, sementara dia bergegas turun ke arah Jixia bersama dengan burung phoenix yang berapi-api itu. Jixia mengambil tombak itu kembali, mengendus dan menggigit juga lidahnya sendiri, memuntahkan seteguk darah ke perisai sisik naga. Lolongan naga yang nyaring datang dari perisai. Perisai itu kemudian memisahkan diri dari lengan Jixia, melayang di atas Jixia dan menyemburkan nyala api tebal seperti lava, melindungi Jixia di belakangnya. Sementara itu, perisai mulai memancarkan cahaya berapi-api yang terang, naga api sepanjang 1000 kaki muncul di langit, melayang di atas Jixia dan perisai. Jixia memegang tombak di dadanya dan membisikkan mantra sihir. Cahaya menyala yang terang mulai menyembur keluar dari tubuhnya dan membungkus dirinya. Tidak berguna, saudaraku. Tidak berguna, bahkan jika Anda memicu semua kekuatan internal Anda, kamu hanya seorang penyihir senior, bagaimana kamu bisa menahan pukulan harta sihir warisan setengah dewa kuno? Jisoo kemudian tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tongkat lagi. Sementara orang-orang masih melihat bayangan tongkat Suiren berkedip dalam nyala api, Jisoo telah melemparkan 100 pukulan berat ke arah Jixia dengannya. Nyala api dari perisai Jixia berubah menjadi dinding api dan menyebar ke daerah sekitarnya. Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa di matanya yang disebabkan oleh cahaya berapi-api yang menyilaukan. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari dalam dinding api, setelah itu dinding dengan cepat menghilang ke udara. Ji Hao dengan paksa membuka kelopak matanya dan melihat dengan cermat ke langit. Dia melihat bahwa perisai sisik naga telah hancur berkeping-keping dan naga yang berapi-api itu terbelah. Adapun Jixia, dia tidak punya cukup waktu untuk memicu kekuatan internalnya, tubuhnya sekarang dibungkus oleh api 3 warna dan dadanya telah dilubangi. Sepertinya semua tulang rusuk Jixia patah, lubang seukuran kepala telah terbakar di dadanya, kulit dan otot-otot dada terbakar menjadi abu, sejumlah besar darah menyembur keluar dari luka-lukanya, terbakar dengan cepat dalam gumpalan asap. Jixia muntah darah dan terbang mundur. Matanya kehilangan fokus. Jixia dipukul dan dikirim terbang melintasi puluhan mil, lalu menabrak tebing dengan keras. Tebing itu runtuh seketika. Batu-batu yang jatuh dari tebing dengan cepat terbakar menjadi abu oleh nyala api 3 warna, yang masih melilit tubuh Jixia. Jisoo menggertakkan giginya, berubah menjadi cahaya berapi-api lagi dan mengikuti Jixia. Puluhan burung phoenix terbang ke Jixia di depan Jisoo, dan menyemburkan serpihan api ke wajah Jixia dari kejauhan. "Saudaraku, bangun dan bertarung. Kamu tidak akan membiarkanku menang dengan mudah kan?" Jisoo mengangkat lengannya, berniat untuk memukul Jixia sekali lagi. Sementara itu, dia masih berteriak pada Jixia, "Ayo, kamu pria yang kuat. Kamu tidak akan menyerah, kan?" Semuanya terjadi cukup cepat. Tidak seorang pun, bahkan Jikui dan para magus Pries tetua lainnya yang melihat ini datang.
Dengan kekuatan mengerikan dari Sui Rencane, Jisoo telah mengalahkan Ji Xia hanya dalam 1 detik, sementara Ji Xia berada di bawah perlindungan harta sihir warisannya sendiri. Ji Hao melihat sekeliling. Semua orang terkejut dan tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Bahkan jika Jisoo tidak berani membunuh Ji Xia di depan semua orang ini, begitu dia memukul Ji Xia lagi dengan tongkat itu, Ji Xia akan benar-benar cacat tanpa kemungkinan pulih dari cederanya. Hanya Ji Hao yang telah mempersiapkan kekalahan Ji Xia sejak lama. Sebelum Jisoo menyelesaikan pembicaraannya, Ji Hao berteriak dengan sekuat tenaga, "Kami kalah. Abaku kalah. Jisoo, pamanku, kamu adalah pemimpin sekarang. Semua prajurit klan Gagak Api akan mengikutimu sekarang." Suara Ji Hao bahkan telah merusak gendang telinga beberapa orang di dekatnya. Ji Kui tampak terbangun oleh suara Ji Hao. Dia menggemetar tubuhnya, dengan kasar berteriak kepada Jisoo, "Berhenti. Jisoo, kamu sudah menang." Jisoo berhenti sejenak. Beberapa burung phoenix sudah terbang menuju Ji Xia, wajah Ji Xia akan dibakar oleh serpihan api yang melesat keluar dari mulut mereka. Jika Jisoo akan menarik kembali kekuatannya sekarang, dia masih bisa menyelamatkan Ji Xia. Tapi dia berhenti sejenak, lalu mengangkat kaleng Suiren lagi dan berpura-pura tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia berteriak secara dramatis, "Oh tidak. Harta sihir ini terlalu kuat, aku kehilangan kendali atas itu." Burung phoenix itu tidak menghentikan serangan mereka terhadap Ji Xia. Sesosok muncul tiba-tiba di depan Ji Xia. Dia berdiri di atas daun besar dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tanaman merambat dan bunga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari udara kemudian dengan cepat tumbuh menjadi dinding hijau tebal, sambil melindungi Ji Xia dan dirinya sendiri di belakangnya. Sosok itu adalah King Fu, istri Ji Xia. Serpihan api memotong dinding hijau dalam-dalam dan segera membakarnya. Ji Hao melihat tubuh King Fu menggigil, rambutnya berkobar dan darah keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. "Jisoo, sialanmu!" Ji Hao mengepalkan tinjunya dengan marah dan menggeram histeris. Orang tuanya akan ditelan api, sementara dia terlalu lemah untuk melakukan apapun untuk mencegahnya. Pada saat itu, Ji Kui dan 8 magus Pries tetua lainnya muncul di depan Ji Xia dan King Fu. Mereka mengangkat tangan mereka secara bersamaan, sejumlah besar bulu gagak emas besar jatuh dari udara dan dengan cepat membangun dinding bulu, yang menghalangi api. Ji Kui menatap lurus ke mata Jisoo dan berkata dengan tenang, "Menurut aturan leluhur kita, Jisoo, kamu telah mengalahkan Ji Xia. Sekarang kamu adalah pemimpin prajurit tanah suci kami." Wajah Jisoo sangat bengkok. Dia memegang Suiren Ken dengan erat. Burung phoenix yang berapi-api itu, yang melayang di sekelilingnya menghilang ke udara satu demi satu. Dia mengangkat tongkat, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tertawa terbahak-bahak. "Ya, aku telah mengalahkan Ji Xia. Sekarang saya pemimpinnya. Mulai sekarang, saya akan mengambil tanggung jawab untuk melindungi tanah suci kita." Adapun yang lemah dan pemborosan seorang pria, dia tidak memenuhi syarat untuk memimpin prajurit kita. "Tuan Magus Priesku, kamu harus menyerahkan masalah perang itu kepadaku mulai sekarang, saya tidak ingin Anda terganggu dengan hal-hal itu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah, cobalah mungkin untuk meningkatkan keterampilan membuat obat Anda, tetap berhubungan dengan jiwa leluhur kita. Lebih penting lagi, istirahat dengan baik." Jisoo melirik Ji Kui dan berkata dengan arogan. Ji Kui dan Magus Pries yang lebih tua lainnya menatap Jisoo dengan heran, menggerakkan sudut mulut mereka tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Sebagian besar kerumunan tetap diam. Hanya orang-orang Jisoo yang mulai berteriak dan bersorak. Bersambung.